Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hikmah sholat. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai praktek sholat. Nah, di mana adik-adik sudah mempraktekkan praktek sholat. Nah, di sini kita ulas kembali supaya kita mengingat terkait pembelajaran yang kemarin kita sudah pelajari. Ya, mari bersama-sama. Yang pertama, praktek sholat. Nah, praktek sholat yang pertama yaitu berdiri tegak. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, bersedekap. Yang keempat yaitu rukuk. Yang kelima yaitu i'tidal. Yang keenam, sujud. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Nah, yang kedelapan, duduk tahiyat awal. Yang kesembilan, duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 yaitu salam. Nah, semuanya sudah paham ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran yang berikutnya yaitu terkait hikmah sholat. Yang pertama, pengertian hikmah sholat. Nah, dari adik-adik sudah mengetahui pengertian hikmah sholat. Sholat adalah kebaikan atau manfaat yang timbul setelah kita mengerjakan sholat. Nah, sholat hikmah itu akan kita rasakan manfaatnya jika kita sudah memenuhi syarat, rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, misalkan kita sudah berwudu, kita sholat sudah memenuhi syarat, rukun, serta kita sudah khusyuk, tetapi kita tidak ikhlas. Nah, maka dari itu kita mengerjakan sholat, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah ikhlas, pasti manfaat dari sholat itu akan berdampak baik pada kita sendiri ya adik-adik. Hikmah sholat itu ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, di mana jika kita rajin sholat, kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu adalah zikir. Jadi atau cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seolah-olah kita yakin bahwa segala perbuatan kita, segala aktivitas kita diawasi oleh Subhanahu wa taala, dan kita percaya bahwa setiap aktivitas yang buruk pasti akan dipertanggungjawabkan nantinya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ketika kita sholat, otomatis kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dari awal sholat sampai akhir, dari Allahu Akbar sampai salam, itu dari bacaannya bertujuan untuk ingat serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat, karena sholat itu waktunya sudah ditentukan masing-masing. Misalkan contohnya sholat subuh. Nah, sholat subuh dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Nah, jadi sholatnya dilakukan jangan sebelum pas-pas terbitnya matahari. Jadi semua itu ada batas-batas
batasannya. Nah, maka dari itu otomatis kita melatih diri kita untuk bersikap disiplin dari kehidupan kita, dari aktivitas kita sehari-hari kita. Selanjutnya yaitu hidup bersih, bahwa kita sholat itu adalah kita harus bersuci, yaitu sebelum kita melaksanakan sholat yaitu kita berwudu. Nah, untuk mensucikan diri sehingga secara otomatis diri kita itu memiliki kebiasaan hidup bersih. Yang selanjutnya yaitu hidup tertib dan teratur, bahwasanya sholat rukunnya itu harus tertib dan teratur. Nah, dari awal sampai akhir itu harus tertib. Kita diwajibkan untuk tertib dan teratur yang disebutkan dalam rukun sholat. Jadi kita tidak asal-asalan dalam melaksanakan sholat. Nah, jadi dari hal itu, sholat itu secara otomatis mengajarkan kita hidup dalam tertib dan teratur. Nah, misalkan berbeda dengan orang yang hanya sekedar sujud, rukuk, itu tidak terasa. Jadi hikmah sholat itu tidak berdampak atau manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun kita sholat. Nah, berbeda dengan kita sholat sesuai dengan syarat rukun khusyuk, insya Allah kita akan memiliki manfaat serta aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, misalnya kita menghormati kedua orang tua kita atau bapak ibu guru kita. Nah, misalnya kita berangkat sekolah, kita harus pamitan terlebih dahulu kepada kedua orang tua kita, ataupun kita dalam bersikap kepada ibu guru kita harus mengucapkan kata-kata yang baik kepada bapak ibu kita. Jadi kita harus menghormati kepada orang tua kita atau bapak ibu guru kita. Selanjutnya yaitu rendah hati, bahwa sholat itu kita dalam menjalankan sholat insya Allah kita memiliki sikap rendah hati. Nah, dari kita mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya apa adik-adik? Yaitu Allah Maha Besar. Nah, bahwa kita memahami hanya Allah lah yang Maha Besar, dan kita mengakui bahwa setiap orang itu memiliki hak yang sama. Misalkan kita mempunyai teman yang miskin, tetapi kita harus selalu saling menghargai satu sama lain, mau selalu berteman dengan mereka. Jadi sholat itu kita harus kita memiliki sikap rendah hati, karena dalam hidup kita diharuskan harus rendah hati, karena di sini tidak ada hal yang hebat, karena hebat itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Nah, bahwa sholat itu diakhiri dengan salam, yaitu bacaannya apa adik-adik? Assalamualaikum. Nah, yang artinya adalah salam sejahtera, rahmat dan keberkahan Allah untuk kita semua. Nah, setelah kita salam, yaitu kita menengok kanan kiri. Nah, dari hal ini bahwa kita berdoa untuk memberikan keselamatan, rahmat, kasih sayang, dan keberkahan untuk kita semuanya.
Nah, yang selanjutnya yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, dengan kita sholat, kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi otomatis kita memiliki perilaku yang didasari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun jika kita tidak melaksanakan sholat, nah pasti akan melakukan sesuatu yang hal keji. Misalkan kita mengambil atau mencuri barang dari teman kita sendiri. Nah, yang kedua, misalkan kita melukai teman kita. Nah, jadi kita hikmah sholat itu dimana kita harus selalu mengerjakan sholat ya adik-adik, supaya kita memiliki kepribadian yang baik, serta karena hal itu kita pasti akan disukai oleh teman-teman kita dan memiliki banyak teman karena kita memiliki kepribadian yang baik. Nah, meningkatkan hubungan sesama dan kerjasama di rumah ataupun maupun di sekolah. Nah, di mana sholat yang baik itu apa? Itu dengan berjamaah. Nah, jika kita berjamaah, pahala yang diperoleh itu berapa adik-adik sudah tahu? Nah, yuk bersama-sama, yaitu ada 27 derajat. Nah, di mana bukan hanya itu, dengan kita berjamaah, kita bertemu dengan banyak orang. Nah, setelah kita sholat pun, kita bisa saling bersilaturahmi. Nah, dari hal itu juga kita menjadi tahu dari tetangga kita, dari tetangga dekat kita, apabila ada yang kesulitan ataupun ada yang musibah, kita dapat saling membantu satu sama lain. Akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.